Halo Sobat Poci, selamat datang di Poci 2025, yaitu podcast Imatahi IPB. Nah, podcast ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Public Relation Imatahi IPB yang bertujuan untuk menyebarkan informasi edukatif seputar dunia kedokteran hewan secara informatif, inspiratif, dan tentunya mudah diakses publik. Nah, kali ini kita hadir dengan tema yang sangat spesial, yaitu Jejak Duta, Inspirasi Veteriner Muda Indonesia. Kita akan ngobrol santai tapi penuh makna dan cerita bersama sosok yang inspiratif, yaitu Duta IPB University Batch 10, perwakilan dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis yang juga merupakan mahasiswa aktif Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Indra Permana. Hai. Wow, seneng banget ya akhirnya kita bisa ngobrol langsung bareng Kak Indra yang selama ini banyak banget nih menginspirasi mahasiswa SKHB. Oh ya, biar makin akrab, mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Maka izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Sada Tergemilang, mahasiswa kedokteran hewan IPB University, yang hari ini akan membersamai kalian semua menjadi moderator sekaligus host di episode pada kali ini. Nah, Sobat Poci, sebelum masuk ke obrolan seru kita, aku mau kenalin sedikit tentang narasumber kita yang keren banget pada hari ini, yaitu Kak Indra Permana yang merupakan mahasiswa SKHB IPB University yang sangat aktif di berbagai kegiatan dan pernah terpilih sebagai Duta IPB University Batch 10, perwakilan dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Nah, selain itu, dia juga sering banget berperan dalam kegiatan sosial dan edukasi masyarakat, serta kalau aku baca-baca nih, banyak banget ya Kak kegiatan pengalaman volunteer, juga kepanitiaan, dan organisasi. Nah, mungkin boleh nggak sih Kak diceritain sedikit gimana awalnya Kakak ini bisa terpilih menjadi Duta IPB University Batch 10? Oke, mungkin singkat dari aku kali ya Bella. Jadi pada awalnya aku tuh memang gak pikiran buat jadi duta IPB University. Tapi semenjak ada poster misalnya tentang pembukaan duta, aku jadi mulai tertarik nih. Terus juga ada cutting aku dari Omda yang memang kebetulan jadi duta di batch 9 di tahun sebelum aku. Terus juga aku melihat dari cutting aku juga di SKHB, yaitu Kak Ayu yang duta batch 9, yang dimana itu sangat menginspirasi aku juga gitu untuk memberanikan untuk daftar menjadi duta IPB University. Kenapa sih dulu aku nggak kepikiran daftar jadi duta? Karena pada saat itu kemampuan public speaking aku belum sebaik sekarang itu. Memang sekarang juga perlu yang namanya peningkatan gitu ya. Tapi waktu itu memang benar-benar yang kayak belum banget berani untuk tampil di hadapan orang banyak. Tapi karena dukungan dan juga dorongan dari teman-teman aku juga, kalau misalnya teman-teman aku tuh pernah kayak bilang aku dulu ingin jadi duta, tapi itu kayak main-main aja gitu pada awalnya. Tapi terus juga teman-teman aku meyakinin aku buat daftar duta di batch 10 itu waktu itu di tahun 2024, dan akhirnya aku memberanikan diri untuk daftar jadi duta IPB. Seluruh rangkaian seleksi aku jalani dengan baik, terus juga aku dengan aku apa adanya gitu ya, dengan kemampuan aku pada saat itu public speaking juga yang memang nggak bagus-bagus banget gitu, tapi dengan dorongan dan juga kemauan aku yang memang pada saat itu sangat baik juga adanya gitu, alhamdulillahnya aku terpilih menjadi duta IPB University Batch 10 di bulan Oktober 2024. Wow, keren banget gak sih teman-teman? Dari ceritanya aja kita udah ngerasain banget nih semangatnya. Mungkin kita lanjut ngobrol ke sesi yang lebih dalam kali ya Kak, tentang pengalaman Kakak sebagai duta, dan juga mungkin boleh pesan-pesan inspiratifnya untuk Sobat Poci semua yang lagi nonton. Oke, mungkin langsung kita ke pertanyaan pertama kali ya. Mungkin tadi kan udah diceritain kenapa Kakak pengen menjadi duta. Mungkin boleh diceritain lebih detail lagi apa yang kira-kira menjadi dorongan paling utama, terlebih lagi Kakak kan sebagai mahasiswa SKHB yang kita tahu semua ya, SKS padat dan juga jadwalnya wow luar biasa banget. Betul-betul, sangat padat amat sekali ya. Gimana Kak, boleh diceritakan? Jadi gini, untuk kenapa sih aku memberanikan diri untuk daftar jadi duta IPB University Batch 10? Sebenarnya tadi sempat aku mention juga kalau misalnya aku tuh pernah bilang kalau misalnya aku pengen jadi duta, tapi itu hanya main-main ya pada awalnya. Dan juga ternyata setelah aku ulik lagi, pas aku MPKM itu ada yang namanya tugas 5 yang ingin kamu capai di 5 tahun ke depan. Nah, salah satunya itu ada jadi duta IPB University. Selain itu juga, motivasi aku daftar menjadi duta IPB Batch 10 adalah karena keinginan aku untuk memotivasi siswa-siswi yang ada di daerah, yaitu salah satunya ada daerah Sumedang. Karena di daerah Sumedang ini kemauan untuk mendaftarkan diri untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu pendidikan tinggi, itu sangat minim.
Nah, pada saat itu juga aku merasakan kalau misalnya tidak ada seorang yang duta atau misalnya seorang yang mengajak memotivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi pada saat itu, sehingga salah satu alasan utamanya itu adalah seperti itu. Jadi aku ingin juga untuk menginspirasi teman-teman yang ada di daerah aku untuk bisa melanjutkan gitu ke perguruan tinggi yang lebih baik gitu ya teman-teman. Nah, selain itu juga pada saat itu alhamdulillahnya aku terpilih menjadi duta, dan pada saat itu aku berkesempatan atau dikasih kesempatan sama duta IPB untuk kembali lagi ke Sumedang, yaitu melalui kegiatan yang namanya Explore IPB. Dan alhamdulillahnya banyak sekali siswa-siswi yang memang termotivasi dan juga menanyain ke aku tentang IPB University, di mana kuliahnya, kemudian apa aja sih jurusan-jurusan ada di sana. Dan alhamdulillahnya banyak sekali yang memang udah terima juga di IPB University, baik angkatan 61 maupun di angkatan 62 pada saat ini. Seperti itu sih, Dan. Wow, alhamdulillah keren banget ya teman-teman. Nah, kira-kira nih Kak, kalau aku boleh tahu kan tadi Kakak sempat cerita juga gimana Kakak ingin memajukan dari daerah Kakak ya, betul ya? Supaya teman-teman dari asal Kakak ini banyak yang termotivasi. Kira-kira apa sih Kak tanggung jawab terbesar Kakak sebagai mengemban peran gitu sebagai Oke, pastinya sebagai duta IPB University ini kita harus menjadi wadah dan juga mahasiswa representatif dari IPB-nya sendiri. Itu sih yang menjadi tugas dan juga sekaligus beban kali ya, tapi memang beban yang memang harus dijalani sebagai duta IPB gitu. Kemudian tugas lainnya adalah karena kita adalah duta IPB, yang pasti kita harus mempromosikan IPB University ke siswa-siswi SMA yang ada di berbagai seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Baik wilayah yang memang di Jakarta ataupun sejauh sekalipun gitu ya. Kemudian karena aku perwakilan dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, tentunya juga aku harus bisa menjadi promotor kedokteran hewan, baik mengenai kesehatan hewan maupun kesehatan lingkungan juga. Di mana aku punya tugas juga untuk memperkenalkan kedokteran hewan ke siswa-siswi dan juga halayak si Bella. Kemudian sebagai duta IPB University tentunya harus bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu memang cukup sulit untuk dijalani, tapi kalau misalnya kita jalani dengan baik itu pasti alhamdulillahnya. wow, nah kira-kira nih Kak, dari pengalaman Kakak sendiri kan awal mendaftar juga masih ragu-ragu dengan kemampuan yang dibilang cukup gitu ya. Nah dari pengalaman Kakak sendiri, kira-kira apa tantangan terbesar mahasiswa SKHB dalam hal komunikasi publik? Oke, untuk tantangan terbesarnya adalah kita harus merubah kata ilmiah. Jadi kata-kata yang mudah dipahami gitu. Misalnya kalau misalnya kita lagi ngomong di hadapan banyak orang, atau misalnya kita lagi membuat suatu konten dan lain sebagainya gitu ya. Karena banyak sekali istilah-istilah atau kata-kata ilmiah dari kedokteran hewan yang memang sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Maka dari itu kita sebagai duta IPB atau misalnya kita sebagai promosi kesehatan dan juga sebagai narasumber atau hal lainnya, gitu, kita harus bisa mampu merubah kata ilmiah tersebut menjadi kata-kata yang memang mudah dipahami oleh masyarakat luas gitu, sehingga apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakat itu bisa lebih dipahami dan juga inti dari pesannya itu tersampaikan ke masyarakat. Seperti itu sih yang memang jadi tantangan terbesar, dan juga sampai saat ini gitu aku masih kadang kesulitan juga untuk merubah kata-kata ilmiah sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Seperti itu. Wow, keren banget ya teman-teman. Nah, kalau bicara soal peran duta dalam memperkuat citra profesi dokter hewan di mata publik, kira-kira bagaimana tuh Pak? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya kita sebagai duta perwakilan dari kedokteran hewan itu kita harus bisa mempromosikan mengenai kesehatan hewan, karena pada saat ini banyak sekali rumor-rumor yang memang beredar gitu, tapi faktanya itu belum terbukti kebenarannya. Maka dari itu kita sebagai duta dan juga kita sebagai mahasiswa dari kedokteran hewan kita harus bisa merubah hal itu gitu untuk masyarakat umum. Kemudian juga peran kita dalam menegakkan One Health itu juga menjadi salah satu peran utama dari seorang duta yang mewakili dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Dan aku ingin menunjukkan juga kalau misalnya menjadi duta itu merupakan rasa bangga terhadap kegiatan yang memang kita dari kedokteran hewan. Seperti itu sih. Nah, teman-teman, mungkin selanjutnya aku mau menanyakan pertanyaan yang benar-benar aku juga tertarik nih. Kira-kira dari Kak Indra sendiri, gimana sih Kak cara mengatur waktu antara kuliah, organisasi Kakak, dan juga tanggung jawab Kakak sebagai duta yang mana kita tahu SKHB juga padat banget. Oke, tentunya sebagai mahasiswa kedokteran hewan, aku udah semester 7 dan juga Bella mungkin sekarang dari semester 5 pasti udah paham kalau misalnya di kedokteran hewan ini perkuliahannya cukup padat dan juga tugas-tugasnya itu banyak gitu ya. Tapi salah satu cara aku untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat to-do list dan juga rencana-rencana kegiatan yang aku akan laksanakan di besoknya.
Misalnya hari ini adalah hari Jumat, maka pada saat malam hari aku biasanya akan nulis nih kegiatan yang akan aku laksanakan di besoknya, di hari Sabtu, atau bahkan di 2 hari kemudian. Gitu. Dan misalnya nih, aku akan mengerjakan mulai dari tugas kuliah dulu. Aku akan list dulu beberapa tugas-tugas yang harus dikerjakan, yang memang deadline-nya itu sangat mepet gitu. Misalnya deadline-nya hari Senin, maka aku akan mulai mengerjakan dan juga menuliskan to-do list-nya. Kemudian juga kalau misalnya ada kegiatan duta atau misalnya ada kegiatan-kegiatan lainnya, aku akan tulis juga sehingga semua kegiatan-kegiatan yang harus aku lakukan dapat terlaksanakan dengan baik nantinya. Itu sih salah satu saran dari aku untuk mengerjakan, untuk mengatur waktu juga. Oke, wow, keren banget sih. Aku juga sekarang lagi mencoba menerapkan hal itu sih Kak, dengan jadwal yang baru. Nah, kira-kira dari pengalaman Kakak yang selama ini menjadi duta, kira-kira udah berapa lama menjadi duta? Kira-kira untuk jabatannya sih mulai dari Oktober ya, tapi untuk periodenya udah 11 bulan kan. Oke, selama 11 bulan ini ada nggak sih Kak pengalaman yang benar-benar membekas banget? Oke, untuk pengalaman yang berkesan bagi aku sendiri itu adalah ketika aku melihat senyum dari siswa-siswi SMA pada saat aku datang gitu. Kalau misalnya mereka pada awalnya kebingungan tentang mau kemana gitu setelah lulus dari SMA, kemudian juga mereka tuh masih bingung milih perguruan tinggi yang mana atau misalnya milih jurusan yang mana. Nah, pada saat itu yang paling berkesan adalah pada saat aku bisa memotivasi orang-orang yang memang ada di daerah sekitar aku gitu ya. Jadi pada saat itu ada yang menghubungi aku kalau misalnya mereka sudah mulai tertarik untuk bisa berkuliah, untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, terus juga mereka mulai tertarik ke IPB University pada saat itu. Dan alhamdulillahnya dia sering banget untuk nanya-nanya jurusan yang ada di IPB, kemudian juga sering bertanya gimana sih Kak prospek dari jurusan ini, dan aku mencoba untuk bantu jawab, dan alhamdulillahnya pada saat ini dia sudah keterima menjadi mahasiswa IPB. Itu merupakan suatu kebanggaan dan juga hal yang memang aku syukuri gitu ya selama menjadi duta IPB, karena aku bisa memberikan motivasi kepada orang itu, kemudian juga aku bisa membawa dia menjadi bisa masuk ke IPB University. Memang itu pastinya berkat dari usaha yang dia laksanakan. Tapi aku juga senang gitu karena aku bisa ikut terus membantu siswa tersebut sehingga sekarang bisa menjadi mahasiswa IPB. Itu yang paling berkesan sih selama aku jadi duta IPB. Wow, keren banget sampai bisa memotivasi orang lain untuk masuk Alhamdulillah, ke ya. IPB ya. Oke, kira-kira nih Kak, ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada nggak sih Kak kesan-kesan untuk teman-teman mahasiswa SKHB ataupun yang di luar SKHB nih, supaya mereka bisa tetap semangat untuk berkontribusi? Oke, pesan dari aku untuk mahasiswa SKHB ataupun yang di luar SKHB, tentunya khususnya ini untuk yang di SKHB dulu kali ya, karena kita cukup tahu kalau misalnya kegiatan di SKHB ini cukup padat, baik dari tugasnya maupun kegiatan perkuliahannya. Mungkin saran dari aku adalah kalian harus coba untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau misalnya kalian terlalu nyaman di zona nyaman tersebut, ya tentunya kalian akan stuck di situ aja. Aku dulu juga sempat malu untuk berbicara di depan banyak orang, juga aku public speaking-nya juga gak bagus-bagus banget gitu ya, karena dulu juga aku belum banyak pengalaman tentang MC atau misalnya kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan banyak orang. Tapi pada saat itu aku mencoba diri untuk memberanikan keluar dari zona nyaman aku, dan alhamdulillahnya pada saat ini aku bisa menjadi duta, kemudian aku juga bisa diundang di Poci 2025. Kalau misalnya dulu aku nggak keluar dari zona nyaman, aku nggak bisa nih berada di sini sekarang gitu untuk mengisi kegiatan Poci 2025. Jadi jangan takut untuk teman-teman untuk bisa keluar dari zona nyaman, karena siapa tahu gitu ya, ketika teman-teman memberanikan diri gitu untuk keluar dari zona nyaman itu adalah rezeki teman-teman atau misalnya jalan teman-teman untuk bisa berkembang. Kemudian juga aku berpesan kalau misalnya dari mahasiswa ini atau misalnya perkuliahan ini merupakan dunia untuk teman-teman berkembang, di mana teman-teman bisa mencari jati diri teman-teman sehingga bisa menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Seperti itu sih, jangan lupa untuk bisa keluar dari zona nyamannya teman-teman semua. Nice, betul banget ya teman-teman. Kita jangan lupa keluar dari zona nyaman supaya kita nggak di sini-sini aja, kita bisa jalan ke tempat yang lebih jauh. Oke, makasih banyak Kak Indra untuk pertanyaan penutup tadi dan pesan-pesannya untuk mahasiswa SKHB di luar sana. Jangan lupa teman-teman untuk keluar dari zona nyamannya supaya kita bisa melangkah ke tempat yang lebih jauh. Nah, mungkin Kak Indra, terima kasih banyak atas cerita yang sangat menginspirasi pada hari ini. Sebagai bentuk apresiasi dari kami, Poci 2025 ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada Kak Indra Permana sebagai narasumber di episode kali ini. Ini dia. Oke, terima kasih banyak Poci 2025, dan terima kasih banyak juga Bella untuk hari ini. Sama ada juga Kak. Wow. Yeay. Sahabat Poci, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini.
Terima kasih banyak untuk Kak Indra atas waktunya dan juga cerita yang sangat menginspiratif. Dan untuk semua pendengar yang telah menyimak dan mendengarkan dengan setia dari awal sampai akhir di episode kali ini. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan semangat baru buat kita semua untuk terus berkarya dan juga menginspirasi melalui profesi dokter hewan. Jangan lupa untuk ikuti terus episode-episode yang seru lainnya hanya di Poci Matahi IPB. Saya Isabel Putra Gemilang, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Poci 2025, Jejak Duta, Inspirasi Veteriner Muda Indonesia. Sampai jumpa!